Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Oke anak sekalian, ya bertemu lagi dengan saya Ustadz Zibran, ya tentunya di pelajaran fikih. Oke anak sekalian, bagaimana kabarnya di rumah semua? Ya, saya harap semua masih menjaga kesehatannya, ya belajarnya dan juga hafalannya jangan sampai ditinggalkan, ya ditingkatkan terus setiap harinya. Oke anak sekalian, pada pertemuan kali ini, ya sebelum kita membahas materi yang kita sampaikan, ya kita membaca basmalah secara bersama-sama dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak sekalian, ya di pertemuan yang sebelumnya, ya kita sudah membahas ibadah kurban, ya pengertiannya, dalilnya, dan juga ketentuan dari penyembelihan hewan kurban. Kemudian anak sekalian, pada kali ini kita akan melanjutkan di subbab selanjutnya. Ya, yang pertama yaitu kita membahas tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Oke anak sekalian, di dalam penyembelihan hewan kurban itu, ya tentunya ada cara atau adab tersendiri, ya yang berguna untuk kita menunjukkan kasih sayang kita terhadap seekor hewan, ya. Jadi hewan tersebut juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mempunyai kewajiban untuk berbuat lembut atau berbuat baik kepada hewan tersebut. Mengenai penyembelihan hewan kurban ini, anak-anak sekalian, ada tata cara atau syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu ketika kita hendak menyembelih seekor hewan kurban, ya kita harus menggunakan perangkat atau alat yang sesuai, yaitu kita menggunakan pisau yang setajam mungkin. Karena apa? Pisau yang tajam ini bisa mempercepat kematian si hewan itu sendiri. Jadi anak-anak sekalian, menurut penelitian, ya cara mematikan hewan itu yang paling baik, yang paling sesuai, yang paling tidak bisa dirasakan oleh hewan adalah dengan cara menyembelih, ya. Oleh karena itu penyembelihan hewan kurban ini itu menggunakan pisau setajam mungkin, dan cara menyembelih itu secepat mungkin. Kemudian anak-anak sekalian, adab yang selanjutnya atau tata cara yang selanjutnya yaitu menyembelih hewan kurban itu semata-mata kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan itu kita berharap kebaikan atau kita berharap rahmat atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan hewan yang kita sembelih. Kemudian anak-anak sekalian, hendaknya kita sebelum memotong hewan kurban itu kita diwajibkan untuk membaca basmalah atau bismillahi Allahu akbar. Itu merupakan salah satu syarat atau kewajiban kita ketika hendak memotong hewan kurban. Karena apa? Sesuatu yang kita sembelih tanpa mengucap nama Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita sembelih, yang kita makan, statusnya akan menjadi haram. Kemudian anak sekalian, tata cara atau adab selanjutnya yaitu hendaknya yang menyembelih hewan kurban itu adalah orang yang berkurban itu sendiri. Jadi itu sunahnya. Tetapi ketika misalkan saya seorang yang berkurban tetapi saya tidak berani untuk menyembelih hewan, itu boleh diwakilkan oleh orang lain. Tetapi bila pun saya berani, itu lebih baik untuk saya sembelih sendiri. Kemudian anak-anak sekalian, ketika menyembelih hewan kurban itu baik si penyembelih hewan itu atau orangnya, kemudian hewannya itu semua menghadap ke kiblat. Jadi orang yang menyembelih menghadap kiblat, kemudian hewan yang disembelih juga menghadap kiblat. Dengan posisi hewan tersebut rusuknya berada di kiri bagian bawah. Jadi rusuknya di kiri menghadap ke kiblat. Itu merupakan salah satu syarat ketika hewan itu hendak dikurbankan.
Kemudian anak-anak sekalian, waktu menyembelih hewan kurban itu adalah ba'da sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah ketika waktu terbenamnya matahari. Selebih dari itu maka tidak boleh untuk berkurban. Adapun ketika menyembelih di selain hari-hari itu tidak dianggap sebagai ibadah kurban. Kemudian anak-anak sekalian, kemarin kita sudah bahas ya istilah selain kurban, yaitu adalah udhiyah atau hewan sesembelihan. Jadi hukum dari udhiyah atau menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat ditekankan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya saya telah memberi engkau nikmat yang banyak, fasholli lirabbika wanhar, yaitu maka sholatlah pada Tuhanmu dan juga menyembelihlah. Jadi itu merupakan salah satu perintah kita untuk berkurban pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hukumnya menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat ditekankan. Baik anak-anak sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Pembahasan kali ini silakan untuk ditindaklanjuti, dipahami lagi, dibuka-buka lagi bukunya, yaitu kita tadi sudah membahas tata cara ketika menyembelih hewan kurban, kemudian juga hukum ketika kita berkurban. Nanti silahkan untuk dipelajari lagi, tetap semangat ya, dan juga tetap belajar, jangan lupa hafalannya dan juga membantu orang tua. Oke anak sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pertemuan pada kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.